dana. Sedangkan kita menarik dana itu kan minta rekomendasi dari kecamatan. Bisa lolos itu ya Pak? Iya. Ada apa? Sebenarnya kalau mau dihitung kelibatan, kena semua Kak. Iya. Dinas PMD, kecamatan, inspektorat, kena semua saya bilang. Tidak efektif sebenarnya. Belum efektif Pak. Belum. Saran dari Bapak untuk ini yang sekarang. Untuk kejaksaan apa gimana? Untuk kejaksaan juga, untuk ini PMD, BPD dan untuk Desa Hara Banjarmanik Ya sendiri. kalau menurut saya, untuk kedepannya, pihak desa harus transparan untuk penggunaan dana desa. Ya. Dan juga setiap dana keluar ketika sudah 6 bulan sekali ya kayaknya. Dana tahap 1 nih sudah selesai, kita gunakan, itu langsung dilaporkan ke pihak masyarakat. Kami belum tahu sih Pak, dana desa itu turunnya per berapa bulan? Kalau untuk tahun ini kayak itu ada 2 gelombang. 2 gelombang. Iya, gelombang 1 dan gelombang 2. Tahap 1, tahap 2. Itu tahap 1 kalau nggak salah itu 60%. Tahap 2 40%. Oh, dibagi 2 gitu ya Pak? Dibagi 2. Maunya kalau saya itu per tahap. Dan juga untuk pemeriksaan Kak. Untuk pemeriksaan oleh inspektorat dan kejaksaan itu kalau bisa 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Sekitar di bulan 3 Maret gitu. Maret itu harus turun mau sih. Kalau itu memang pemeriksaan yang 1 tahun sekali, saya yakin tidak ada kepala desa yang korupsi. Kenapa harus di bulan Maret Pak? Karena penyelesaian kita kan laporan akhir itu kan di bulan 12 Kak. Kadang-kadang belum ada juga DBH yang masuk di bulan 12, belum selesai pengerjaannya. Oh, jadi selesainya itu di Maret gitu ya Pak? Di Maret itu udah selesai semua laporan pengerjaan. Tapi kalau untuk sekarang mereka pemeriksaannya 2 tahun sekali? 2 tahun sekali. Di bulan? Tidak tergantung itu Kak. Tidak tentu berarti. Jadi harapan Bapak pengen setiap bulan Maret tahun sekali gitu? Kalau harapan saya memang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah. Jadi ketika kita ditanya tidak lupa apa yang sudah kita kerjakan. Kadang waktu zaman Pak Nanang, bukan saya menjelekkan ininya Kak ya. Iya. Zamannya Pak Nanang itu 4 tahun sekali. Apa yang kita ingat udah nggak ingat lagi. 4 tahun sekali. Itu zamannya Nanang kalau mau dikorek Kak, zaman Pak Nanang. Parah itu. Tidak ada kepala desa yang korupsi. Ya contohnya kepala desa kita aja. Itu kami diperiksa tahun 2024. Tidak ada temuan hanya 11 juta. Yang bayar yang siapa? Aparatur desa. Tidak ada pertanggungjawaban dari kepala desa. Kami yang ada di sini tak sumbang untuk membayar itu. Untuk membayar yang kerugian 11 juta itu tadi? Iya. Makanya saya bilang super ribut saya dengan kepala desa sebelumnya. Berhenti saja Bapak kalau memang itu tidak sanggup untuk bayar. Saya sanggup yang bayarnya Pak, tapi Bapak berhenti saja. Saya juga berhenti. Kan seperti itu. Saya tantangi itu dia dulu. Kamu kan dia seorang pemimpin maksud saya. Dana yang sudah dimakannya berapa? Masa udah ratusan juta yang dimakan 11 juta tidak bisa ditutup dengan itu? Itu aja logikanya Kak. Iya. Ya sudah kata ini tetap kami yang bayar. Tetap juga. Iya. Di situ saya makin greget, tidak ada jiwa pemimpin dari dia. Masa semuanya operator semua yang untuk membayar apa? Berarti kalau misalkan ada pemeriksaan dari inspektorat, misalkan kerugian sekian, kita bisa langsung bayar ya Pak? Itu nanti ditentukan ketika LHP sudah turun dia. Iya, itu bisa dibayarkan. Jadi, iya sih saya juga sempat baca. Ketika kita bayar, ya udah kita nggak bakal ditahan gitu, karena kita bakal ngembaliin gitu kan Pak. Itu jeleknya juga dengan inspektorat. Harusnya karena ini kesalahan ini harusnya ini nggak sih? Iya. Dan juga pembayaran tidak ditentukan. Tidak ditentukan? Maksudnya bisa kapan saja atau? Sampai mati dia bisa dibayar. Oh. Iya Kak.
Jadi nggak ada apa hukuman yang tegas gitu Nggak Pak ada. dari inspektoratnya? Kalau inspektorat itu hanya adanya apa ya, pembinaan, bukan penegak hukum dia. Iya. Kurang berarti ya Pak kalau untuk ini. Saya tidak puas dengan inspektorat. Bahkan sampai saya tidak dipanggil, saya yang datang ke sana, saya untuk melaporkannya. Iya. Tahun 2025 kemarin ada juga nih. Saya tinggal tunggu. Ketika SK saya tidak berpanjang, saya langsung ke inspektorat. Kasus ini naik lagi. Karena saya tidak puas Kak Iya. dengan inspektorat. Mereka masih apa ya? Temuan 300 juta dibuat mereka 200 juta. Iya kan, ada apa seperti itu? Iya. Hukum ini dimain-mainkan. Itulah hukum kita yang ada di Indonesia. Bener Iya. Pak. Kalau ada uang selesai. Iya. Kalau untuk kejaksaan Pak? Kalau untuk kejaksaan untuk apa kedepannya, tapi tetap balik lagi sih Kak ke kejaksaan ini. Pengawasannya dari kejaksaan tetap kembalikan ke inspektorat. Kalau bisa kejaksaan yang turun langsung ke sini. Iya, jadi inspektorat beda, kejaksaan beda Iya. gitu ya Pak. Dari pihak kecamatan kan beda. Ini saling menutupi semua. Kalau mau dihitung kayak ini, apa ya? Kasus-kasus seperti ini nih, massal itu kan. Iya. Massal. Tidak mungkin dia terjadi sendiri kalau memang dia mengerjakan itu Kak. Pasti ada yang bantu. Udah jelas-jelas tersandung korupsi, masih bisa menarik, itu yang saya Narik kita dia narik uangnya tadi kan ya Pak? Iya. Sudah viral itu dulu. Ada apa dengan kecamatan? PMD juga kan, kecamatan konsultasi dengan PMD. Harusnya PMD konsultasi dengan inspektorat. Mereka kan itu apa ya, lintas sektoral itu dijadikan. Itu nggak bisa kan sudah. Mereka kok takut dengan seorang kepala desa? Ya kan gitu. Mereka juga dapat. Iya, itulah nggak perlu saya jelasin gitu kan. Baru lah. Ujungnya ke situ. Iya. Kalau untuk pemeriksaan kalau di sana kasus kita ini ya sudah cukup puas lah Kak kita, karena kita sudah ditanggapi dengan kejaksaan. Kedepannya kalau memang salah ya sudah salah. Mau berapa aja kasusnya, karena kami di desa 1.000 rupiah ada pertanggungjawabannya. Apalagi itu kalau inspektorat dan kejaksaan pernah bilang kasus itu kalau 200 juta dan 300 juta terlalu kecil mereka untuk. Iya. Kasus yang ini harusnya di atas 500 juta baru mereka mau menganggapnya. Kalau di bawah itu Kak, selesai di inspektorat ya. Tinggal ganti kerugian aja gitu ya? Iya, dikasih 50 atau 50 juta, misalkan 300 juta korupsinya, 50 juta, tidak ditahan dia. Bisa menjabat lagi. Itulah jeleknya kita ini. Iya, minusnya kita ini kalau misalkan dia mantan napi atau pernah berbuat kesalahan gitu ya Pak, dia masih bisa menjabat. Iya. Ada apa? Iya. Ya kakak-kakak inilah untuk kedepannya dibenerin lagi hukumnya, ya kan? Iya. Jangan memihak terus. Terus harapan Bapak nih untuk Desa Hara Banjarmanis? Iya, kalau saya untuk Desa Hara Banjarmanis ke depannya kita untuk pengelolaan dananya kita transparani, dan juga semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Aparatur desanya taat hukum semua, perhatikan itu, dan juga semoga Desa Hara Banjarmanis lebih maju lagi. Itu kalau untuk sekarang program-program berarti berjalan dengan lancar Pak? Semua. Dana juga aman? Dana aman. Dan juga yang lagi kita tunggu saat ini SK itu. SK. Itu SK maksudnya gimana Pak? SK Bupati ini mau di PJ kan atau tetap PLT? Oh. Kalau harapan sih, kalau sih tidak ada masalah di mereka itu, tapi terganggu untuk yang lainnya. Kami tidak bisa gajian, yang pasti ya. SK ini tidak turun, dan juga program tidak berjalan. Oh. Harusnya udah ada PJ ya Pak? Belum bisa Kak. Belum bisa Mereka juga. Mereka belum beraturan juga kalau PJ. Kalau seperti itu harusnya kalau tidak PJ atau tidak PLT, PLHK. Kalau mau di PJ ke PJ kan langsung, tapi mereka yang menanggungnya.
surat dari pihak BPD kan BPD kita nih kayaknya. Kita sudah koordinasi dengan BPD. Sekarang komunikasi lebih enak kan dengan BPD. Setiap ada acara apa saja untuk perumusan musyawarah, BPD itu wajib hadir dan wajib tahu mereka. Kalau yang dulu kan kepala desa aja kan gitu. BPD tidak diundang. Kalau sekarang kan kita nanti BPD kan ada pelaporan juga tuh Kak. Iya, kepada PMD dan juga kecamatan. Kalau mereka tidak tahu berapa kali ini ikutnya, bingung mereka juga. Dan kita sosialisasikan dengan mereka juga. Itu ya, semoga kedepannya Desa Hara Banjarmanis lebih maju dan lebih baik lagi. Punya pemimpin yang jujur, transparan. Iya, itu harapan saya Kak. Tapi untuk sekarang gaji itu lancar ya Pak? Alhamdulillah. Itu katanya kan kalau aparat desa dirapel. Tidak. Sekarang enggak? Tidak. Tidak berlaku. Dan hanya gajinya turun saja. Iya, karena kita pemangkasan ini Kak. Dulu tahun 2022 dari kepala desa kita sebelumnya itu anggaran kita mencapai 1 miliaran lah per tahun. Per tahun. Iya. Walaupun untuk pajak potong ini ya Kak. Tapi untuk tahun 2026 dana desa kita hanya 329 juta. Turun banget ya Pak. Jauh ya Pak. 60%. Itu semua desa paling tinggi yang ada di Kalianda yang kita hitung Kak ya. Sekalianda ini paling tinggi yaitu 373 juta. Itu adanya di 5 desa, salah satunya Pelumbapang, Canggu, Kedaton, Tajimalela. Itu. Kalau itu masyarakatnya banyak juga. Iya, makanya saya bilang dengan masyarakat wajib tahu ketika kita musrembang, ketika ada musyawarah, kita sosialisasikan dan jelas juga kita ada kok di depan ini kita pajang, kita tempel apa aja penggunaannya dan pengeluarannya aja. Kita tempel di depan ada. Jadi masyarakat juga bisa baca itu iya, ya Pak. ketika masyarakat datang sini apa-apanya digunakan selama 1 tahun. Uangnya berapa? Bahkan tahun kemarin kita nggak cair dana tabuannya.